Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti berkati. Dan disitulah anugerah berkat itu datang. Rut selalu mencari kebenaran. Rut terus dia maju. Dia memiliki kesaksian dalam kebenaran. Akhirnya dia sangat dibantu dan diberkati oleh Boas. Tapi itu menunjuk kepada kita, Yesus yang Raja Sorga, dia menolong kita sesulit apapun akhir zaman ini. Dia akan menolong kita di dalam segala masalah pun. Buktinya sampai sekarang, Ebenezer, Tuhan selalu menjaga ibu. Nah, begitu. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Kita bersyukur malam hari ini beribadah di tempat ini. Saya simpulkan kesaksian ibu di rumah ini, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kesaksian tidak neko-neko, kan tadi begitu bahasanya, tidak neko-neko. Jadi diberkati Tuhan. Memang itu sangat benar. Baik, kita mau baca dulu firman Tuhan dari kitab Rut. Rut pasal yang ketiga. Ayat 10 mulai. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Inilah kebenaran firman Tuhan, sehingga nyata orang sesama manusia yang sangat dekat kepada kita, sangat baik pun, tapi bisa juga meninggalkan kita. Itu sudah merupakan keberadaan manusia. Kita tidak bisa memperpanjang umur kita walaupun 1 detik. Saya mau hidup begini tahun. Harapan dan nyanyian boleh, tetapi yang menetapkan adalah Tuhan. Karena ada kadang nyanyian manusia, ku ingin hidup 1000 tahun. Ada saja. Tapi itu kan pengharapan. Namun yang menentukan adalah Tuhan. Hanya satu perkara, kalaupun yang kita kasihi meninggalkan kita, taruhlah kepala keluarga yang biasa disebut sebagai tulang punggung. Tapi satu perkara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu sebabnya di sini adalah kesaksian hidup yang baik, seperti kata ibu tadi, tidak neko-neko. Ini perkataannya ini sama. Itu sebabnya tadi saya baca, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Jadi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada
yang meninggalkan dia, meninggalkan Rut, itulah suaminya. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda. Ini namanya tidak neko-neko, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Sebab segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Ini mendapat pengayuman hidup. Kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ini kesaksian nyata. Kesaksian hidup. Sangat indah kalau semua orang tahu kita baik-baik. Ya, kadang-kadang saya tadi juga kayak Pak Silaban juga. Anak tukang AC udah kita nego-nego udah benar berapa? 300. Kita tahu, oh Bapak di ruko. Ya apa bedanya di ruko? Nggak pakai naik tangga kok. Tunjukin ini di sini. Ini kan nggak tangga. Aku tunjukin gini, disuruh video call. Udah video call. Ya udah, saya turutin 350 nggak apa-apa. Nah, datang tukangnya lagi. Wah ini per meter harus bayar lagi kali 37.500. Dihitung lagi berapa meter tadi? 15 ya. Kali 37 berapa ya? Aduh, cuma narik begini. Kamu suruh tambah lagi. Ya itulah. Tapi akhirnya saya sadar. Saya baik-baikin lagi dah. Mau minum apa? Langsung saya suruh beliin. Yang hangat, yang dingin, terserah lah. Saya suruh beliin. Ya sudahlah, uang dari Tuhan. Mau rumah apa juga. Udahlah, nggak masalah. Akhirnya kita damailah di hati. Tapi namanya kehidupan itu begitu. Jadi mahal kalau kita punya kesaksian yang baik. Apalagi semua lingkungan, semua tahu. Jadi kita ini jangan sampai mereka tahu kita tukang marah, tukang berantem, tukang ribut. Tapi biar orang tahu semua bahwa kita orang baik-baik. Kalau seorang bapak yang baik-baik. Seorang ibu yang baik-baik. Seperti ibu ini. Ibu siapa namanya? Ibu Ruth. Dia adalah orang yang baik-baik. Saya tertarik kesaksian Ibu Sandi. Dia bilang nggak neko-neko. Itu artinya ibu yang baik. Dan itu sumber berkah juga. Nah itu kan kata firman Tuhan. Karena itu kehidupannya satu. Nyata berkat itu. Pemeliharaan itu dikabulkan. Karena dia penebus bagi keluarga ini. Ya dikabulkan juga. Terjadilah kepadamu anakku. Seperti yang engkau inginkan. Nah itu kita juga kepada Tuhan ya begitu. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau kita sampai memiliki kesaksian yang baik, kalau kita sampai memiliki pengalaman yang baik, nah itu Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Jadi, apa kesaksian ibu ini? Ini sangat baik. Dan ini enggak tanggung-tanggung. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu. Kalau kota itu ya minimal kota Depok itu berapa juta penduduknya. Kalau ini kan perumahan, lingkungan. Tapi ini pun udah banyak penduduk. Berapa penduduknya lokasi ibu ini sekarang? 40 keluarga ya. Kali 3 orang umpamanya udah sekitar 150 pego kan orang pego semua tahu. Wah kalau Bu Sandi itu baik deh.
Itu kan jalannya berkat. Setiap orang bilang kita baik, ada tambah berkat. Setiap orang. Tapi kalau setiap orang bilang kita jahat, saya kadang-kadang sama gembala ngomong, itu orang itu nongkrong di tengah jalan. Kayak dia punya aja jalan ini. Lihat kiri kanan aja noleng enggak. Kita nggak ada respon berkat sama dia. Walaupun kita tidak langsung kutuki dia, ya kata bahasa Jawa, mandaro mati ditabrak mobil. Nggak begitu kita, tapi dia nggak dapat berkat. Jadi kita ini biarpun kata orang nggak langsung jadi, tapi kalau kita nggak benar, ada perasaan orang itu bahwa kita bukan orang keberkatan. Tapi kalau semua merasa kita orang keberkatan, setiap orang di kota itu tahu kalau kita orang baik-baik, itu mendatangkan berkat bagi kita. Makanya cuma di tengah jalan aja, kalau itu jangan jalan umum, jangan asal sembarang jalan, jangan asal sembarang parkir juga. Harus ada respon dari orang. Semoga orang itu diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kan begini, ada anak kecil di pinggir jalan, karena ada mobil datang jauh-jauh. Iya, ada anak di tengah jalan. Tahu-tahu dia mau gulingin batu yang apa sih? Yang punya mobil itu berhenti dia, walaupun dia nggak marah, malah ditolongi, dikasih lagi duit. Ini anak baik-baik. Dia nggak begitu aja bisa jadi kesaksian anak baik-baik, ditolong, diberkati. Apalagi Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Biar dalam hidup kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Tingkah laku, pembicaraan, semua pola pikir kita biar yang diberkati oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, tadi juga kesaksian ibu itu dirangkum semua. Carilah kebenaran. Nah, itu kita sudah sering baca itu di dalam Yesaya 51. Kita mau baca juga. Yesaya 5. Oh, ini Yesaya 51. Ayat 1. Ada yang dapat? Boleh, tolong dah bantu. Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Iya, jadi kita harus peka mendengar Tuhan lewat firman-Nya. Dan tindakan kita adalah mengejar apa yang benar. Ruth tadi tidak mau mengejar apa yang tidak benar. Dan itu diterangkan kalau suaminya sudah pergi, dia selalu mengasihi dan tindakannya satu, tidak mengejar laki-laki. Kan begitu tadi. Tidak mengejar orang yang muda, bukan kaya, yang muda, yang kaya, duit kita udah banyak. Ayo coba baca lagi, biar pas, jangan salah. Ya, 51 ayat 1. Yesaya 51. Ayat 1 ya. Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Oh iya. Jadi rupanya Rut 3 tadi ayat 10 itu. Ya. Oh iya. Ayo. Rut 3 ayat 10. Rut 3 ayat 10. Iya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oh iya, benar. Aku yang salah. Iya, jadi saling mengingatkannya. Mantap. Jadi
Puji Tuhan Bu, kesaksian Ibu itu jalan berkat itu. Tuhan memberkati. Mencari, mengejar kebenaran. Jadi ini sudah dengan kesungguhan. Jadi kalau malas-malas bangun sudah nggak bisa mengejar. Bagaimana bisa mengejar? Kita aja juga kalau boleh, apalagi udah tua, nggak boleh begitu bangun langsung kejar sana. Katanya menenangkan diri dulu. Cuma kalau langsung gimana sana, dia apa namanya? Pusing, pusing dulu, gitu. Kadang-kadang gitu. Saya juga kadang-kadang dari dulu cocokkan dulu kakinya, baru jalan. Kalau begitu bangun langsung begini, bisa keplecok begini, bisa jatuh. Jadi dicocokkan dulu. Jadi dari bangun saja nggak boleh begitu. Makanya jangan banyak tidur-tidur. Nah, jadi kalau suka kerjanya tidur, itu harus belajar. Jangan sama pendeta, belajar sama semut. Cukup semut gurunya. Karena semut itu dia tahu waktu apapun. Dia tidak bermalas-malasan. Dia kumpulkan makanannya waktu bisa. Nah, ini hikmatnya Yusuf juga ini. Yusuf juga kan begitu. Dalam masa banyak limpah makanan, kumpul semua. Tidak ada sedikit pun yang terbuang. Semua dipergunakan. Nah, kita sekarang ini ya mencari kebenaran lah. Cari firman. Ya. Semoga bulan depan kita beribadahlah di tempat kita. Ya. Jangan nanti saya meminta, kalau banyak yang minta jam 8, kita mulai jam 8. Jadi enggak jam 6 lagi. Jam 6 juga enak juga, sudah mulai enak ya. Kasihan yang punya anak. Biar aja sampai Desember jam 6. Ya, untuk menyesuaikan dulu, nanti kan sama orang-orang. Kalau langsung jam 8 nanti mata orang udah melek. Ya. Jam 6 orang masih tidur, kita udah ibadah. Terserah. Tapi nanti pilih ya. Semua bikin pilihan. jadi enggak maunya saya, tapi keputusan bersama. Saya bikin polling. Kita akan mulai ibadah isi jam 6, jam 7, jam 8, 9, terakhir 10. Pilih salah satu. Saya umpamanya Ibu Sandi maunya jam 8. Gitu. Saya mamanya Mias maunya jam 9. Contoh. Contoh. Nanti kumpul mana yang terbanyak. Itulah dia. Bukan apa-apa memang. Ya, begitu juga ada. Nah, jadi kita juga biar nanti bisa beribadah dengan enak, mengejar apa yang benar. Jadi 2 kali nanti kita bikin. Pokoknya pagi kita cari lagi waktu, kalau sore ya mungkin jam 5 lah ya. Udah cocok jam 5. Yang kedua, kurang malam. Mau jam 6. Eh? 6 sampai 9. 6 ke 8 pagi. Waduh, siap enggak? Enggak, kasihan yang gendong-gendong anak gini. Gimana sih? Tapi terserah, aku siap aja. Oke. Jam 10 ada lagi nanti. Sampai jam 12. Enggak, kalau kita jangan dulu lah. Cukup sekali aja. Nanti sore jam 6 atau jam 5
ke jam 7 atau 6 ke jam 8. Pilih lagi nanti. Oke, begitulah ya. Kita mau mencari apa yang benar. Nah, kalau udah sore juga, kita udah sempat juga istirahat, udah enak gitu ya, udah segar lagi. Ya, Tuhan sudah kasih firman lagi. Nah, jadi pokoknya sekarang ini kalau kita tidak mencari kebenaran, nggak ada lagi jalan keluar. Kita lihat orang jenderal-jenderal saja masuk penjara. Orang benar besar-besar juga, orang kaya-kaya, gubernur-gubernur, pada masuk penjara. Jadi sekarang ini tidak ada yang bisa menolong kecuali kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena kita sedang akan masuk dalam akhir segalanya. Nanti kesulitan-kesulitan yang terjadi, contohnya hujan es pada turun, rumah-rumah orang bisa pecah-pecah pada jatuh. Kalau kepala kejatuhan bukan langsung bocor lagi, udah langsung apa dah, orangnya bisa kena kayak kena tembak, langsung rubuh. Karena apa? Besar-besarnya es itu juga nggak tanggung-tanggung. Orang kadang kalau terjadi kesulitan, mati pun nggak langsung mati, tersiksa dulu, cari mati pun nggak bisa-bisa. Jadi satu perkara yang bisa menolong kita tinggal hanya Tuhan. Orang dibawa menyadari itu, sehingga kesulitan akhir zaman ini tidak bisa diatasi oleh kekuatan manusia. Mau pangkat, mau kekayaan, mau orang besar, mau orang apa saja, tidak bisa. Jadi satu perkara, kejar kebenaran. Hanya orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Rut itu, hai anakku, engkau tidak mencari yang muda, dan engkau juga tidak mencari yang kaya, tapi dia semakin mengasihi satu, nikah yang baik suaminya, terlebih untuk nikah yang rohani. Itu kita menanti Yesus Kristus mempelai laki surga untuk kita di dalam pesta nikah anak domba Allah. Berbahagialah kalau boleh masuk di sana. Nah, itu Wahyu pasal 19 itu, mulai 7 sampai 9. Kalau boleh baca silakan, bantu. 12 ayat 7 dan 9 sampai 9. 9. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Dia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin malam anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi sekarang ibadah kita, perjalanan rohani kita, waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah mencari firman Tuhan sampai kita memiliki kesaksian yang baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Karena tindakan-tindakan dari firman Tuhan, kalau firman Tuhan sudah memimpin langkah kita, itu menjadi pakaian rohani bagi kita yang sangat indah di mata Tuhan.
Ini saudaraku. Jadi kebenaran itu adalah firman. Kalau itu kita cari dan kalau itu kita renungkan, kita hayati dan kita gumuli menjadi kehidupan kita, itu menjadikan kita tidak telanjang di mata Tuhan. Jadi kalau Adam itu telanjang karena melanggar firman Tuhan, kita berpakaian di mata Tuhan untuk masuk dalam pesta nikah anak domba Allah karena kita cari firman dan menjadi pelaku firman. Jadi tindakan dan perbuatan sesuai firman, itulah pakaian rohani kita. Indah saudara-saudaraku. Senang juga kalau kita pintar cari duit. Tapi duit itu bukan pakaian kita. Tapi kalau kita cari firman dan berusaha untuk melakukannya, itu pakaian rohani kita. Kalau kekayaan dunia ini tidak bisa menjadikan perhatian Tuhan turun kepada kita. Dah. Tapi kalau kita cari firman dan kita lakukan, pasti Tuhan jadi tertarik kepada kita. Karena kita memiliki perhiasan rohani. Sebabnya kalau Rut itu, satu, siapa yang tahu? Mandilah, beruraplah, pakailah atau kenakanlah bajumu yang terbaik. Nah, saudaraku, berurap itu kita minyak Roh Kudus. Nah, kalau ya baju kita adalah tindakan-tindakan yang benar dari orang-orang kudus. Ini. Jadi mandi itu kita dibasuh oleh basuhan air firman Tuhan. Itu Efesus pasal 5 ayat 27. Betul apa salah? Ayo kita buktikan. Siapa ya bantu baca? Ayat yang ke-27. Ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Udah? Ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Iya. Jadi penyucian air dan firman. Kiranya ini menjadi sukacita kita. Amin. Selalu dikuduskan oleh firman Tuhan. Itu jalan berkat itu semua. Dan nanti tindakan kita tindakan yang menyenangkan Tuhan dan sesama manusia. Dan kalau toh kita sudah mencari pengajaran, hidup dalam firman, dibenci orang, itu Tuhan pasti bela. Jangan takut. Hai kamu yang mencari pengajaran, jangan takut diaibkan oleh orang. Jangan takut dikata-katain. Tuhan yang akan jamin kita. Tuhan yang akan jaga kita. Tuhan yang akan memberkati kita. Tidak perlu khawatir. Itu sebabnya Boas langsung berkata, apa yang engkau minta akan kulaksanakan kepadamu. Karena apa? Rut itu minta untuk bisa berada di bawah kepaknya. Ayo kita baca dulu ayat 9. Rut 39. Nah itu. Itu permohonannya di situ. Ya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Ya. Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya saya melindungi hambamu ini. Ya. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menurut kami. Ya. Jadi Tuhan dia juga akan wajib melindungi kita. Karena penebus kita hanya satu.
adalah Yesus Kristus. Jadi antara Rut dan Boas itu menunjuk juga bagaimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Kalau lebih bagi mereka yang lebih masuk lagi dalam pendalaman, mempelai Tuhan, itulah gereja, dan Yesus adalah mempelai surga yang mengembangkan sayap. Yesus itu sangat memelihara kita. Itu sebabnya ibu di sini dan kita semua jangan takut. Dalam Filipi 4 ayat 19, semua kita mau baca dulu sama-sama ya, biar kita tidak khawatir, kita tidak takut. Filipi 4 ayat yang ke-19 dapat? 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Rohani kita terjamin, jasmani kita juga terjamin. Dialah yang mengembangkan sayap, dialah yang melindungi kita, dialah yang menolong kita sampai tidak bercacat celah pada hari kedatangannya yang besar kali yang kedua. Itu sebabnya mari bersungguh-sungguh tetap setia kepadanya. Seperti tadi kesaksian Bapak Tania juga, kalau kita sudah bernasar tadi dia bilang ya, kalau sudah bernasar itu namanya berjanji terus setia. Saya juga lama, dari tahun 65 saya ingat itu kerinduan saya, Tuhan saya mau cari Engkau bagaimanapun. Dan puji Tuhan, sampai sekarang perjuangan itu masih ada. Kadang biarpun sakit, orang nggak tahu aku sakit. Nah, Bapak Luis bilang, wah, biar Bapak ini sakit. Apa dia bilang? Maju terus, apa dia bilang apa? Ada bahasanya dia. Nggak peduli sakit lagi. Gitu lah. Memang begitu. Sesakit apapun, orang nggak tahu kalau aku menderita. Ini aja nyetir-nyetir malam-malam begini ini. Wah, itu kalau bukan Tuhan yang lindungi saya, nggak gampang. Di bawah umur saya, mana berani nyetir malam-malam. Lihat sorotan lampu lah, lihat buruk gitu-gitulah. Semua. Jangankan nyetir, jalan aja. Kalau kita udah lihat jalan begini, tukang parkir, wah, pulang, keliru ini kan, keliru, pulang, rumahnya bawa mana, biar ku antar, pulang. Enggak, aku mau jalan-jalan aja, saya bilang. Begitu saudara-saudara. Ya, itulah. Jadi puji Tuhan, masih bisa bergumul sampai saat ini. Itu masih rentetan tahun 65. Panjangnya sampai sekarang ini. Itulah saudara-saudaraku. Isu banyak kita bergumul. Sampai kapan nanti itu urusan Tuhan lah. Pokoknya saya maju terus. Nggak peduli apa semua. Dan saya lihat disitulah Tuhan kuatkan kita. Kalau aku memang benarannya tidur-tidur, malas terus jadinya. Jadi enggak berjuang lagi. Jadi saya enggak mau seperti Daud. Daud itu udah masa berjuang, dia suruh orang-orangnya, kalian maju. Dia enggak maju. Akhirnya dia rugi besar. Jadi kita juga semuanya, ya kita suruh orang, tapi kita juga jangan mundur. Sama-sama maju terus. Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti berkati. Dan disitulah anugerah berkat itu datang. Rut selalu mencari kebenaran. Rut terus dia maju. Dia memiliki kesaksian dalam kebenaran. Akhirnya dia sangat dibantu dan diberkati oleh Boas. Tapi itu menunjuk kepada kita, Yesus yang Raja Sorga,
Dia menolong kita sesulit apapun akhir zaman ini. Dia akan menolong kita di dalam segala masalah pun. Buktinya sampai sekarang, Ebenezer, Tuhan selalu menjaga ibu. Nah, begitu. Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada